rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang mahasiswi calon ahli astronomi bernama Kate Dibiasky. Kita panggil saja Kate, yang kebetulan sedang mengamati bintang-bintang di angkasa, di mana Kate sengaja menemukan satu momen langka, yaitu sebuah komet yang melaju sangat kencang dan berada cukup dekat dengan tata surya kita. Saat itu juga Kate langsung menunjukkan penemuan komet tersebut kepada dosennya, yaitu Profesor Mindy. Ini orangnya. Mereka semua terlihat mengucapkan selamat kepada Kate sekaligus memberikan nama komet ini dengan nama belakang Kate, yaitu Dibiasky. Jadi namanya Komet Dibiasky. Salah satu mahasiswi pun bertanya, "Prof, bagaimana cara menghitung kecepatan sebuah komet dan dari mana asalnya dan kemana arah melajunya?" Profesor pun langsung melakukan perhitungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang alangkah terkejutnya beliau saat menemukan sesuatu yang tidak terduga. Bahkan dia sendiri tidak ingin mempercayainya. Entah apa itu, namun Profesor Mindy terlihat panik dan langsung menyuruh pulang semua mahasiswinya kecuali si Kate. Professor Mindy? Malam itu juga Profesor Mindy langsung menghubungi pihak dari Lembaga Antariksa Nasional untuk melaporkan penemuannya, yang kemudian pihak dari LAPAN pun langsung menghubungi orang pemerintahan bernama Dr. Teddy, kita panggil saja Pak Teddy, yang merupakan Kepala Pemerintahan Amerika Serikat, untuk melaporkan situasi darurat bahwa alasan kenapa Profesor Mindy sangat panik adalah dikarenakan komet yang ditemukan Kate ini melaju dalam kecepatan tinggi dan diperkirakan akan menabrak bumi sekitar 6 bulan 14 hari lagi. A direct hit of Earth in 6 months and 14 days. Isn't that Sekilas ini tampak seperti hal yang biasa karena memang setiap tahun saja ada sekitar 6.100 benda angkasa alias batu meteor yang menabrak bumi, tetapi keburu hancur saat melewati atmosfer dikarenakan ukurannya kecil-kecil. Namun komet yang satu ini ukurannya diperkirakan memiliki lebar sekitar 5-10 km atau setara 100 kali lipat lapangan sepak bola. Bisa dibayangkan, dampak yang ditimbulkan bukan lagi hanya kerusakan, tetapi adalah pemusnahan massal alias kiamat. Orders, I need you both in DC fast. Oh, friend, I got going there. Kate dan Profesor Mindy langsung dipanggil ke Washington DC untuk menemui Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih, yang pengalaman ini cukup membuat keduanya deg-degan karena di saat yang sama mereka harus melaporkan informasi darurat ini sekaligus harus bertemu langsung dengan Presiden untuk yang pertama kalinya. Tiba di sana, Kate dan Profesor Mindy langsung disambut oleh Pak Teddy yang merupakan Kepala Pertahanan, berikut dengan seorang jenderal besar yang juga akan ikut pertemuan ini karena saking penting dan daruratnya situasi yang akan mereka hadapi. Namun setelah beberapa jam menunggu, Presiden Amerika Serikat yang kebetulan adalah perempuan pun nampaknya sedang sibuk mengurusi untuk pemilu selanjutnya, sehingga Kate dan kawan-kawan harus kembali menunggu sampai urusan Ibu Presiden selesai. Hello, Madam President. Berjam-jam menunggu, Ibu Presiden tak kunjung keluar untuk menemui mereka, yang karena perut sudah keroncongan dan memang belum sarapan sama sekali. Bapak Jenderal yang baik hati pun berinisiatif membeli beberapa camilan dan minuman yang katanya dibeli dari kantin White House dan sudah dia talangin dulu, sehingga Profesor Mindy dan Pak Teddy yang tak enak pun mengganti uang Pak Jenderal atas semua camilan-camilan tersebut. Thank you. Here's a 20. Oh, Marine at the guard. Singkat cerita, malam pun tiba. Sajong-jongan menunggu, Ibu Presiden sepertinya memang sangat sibuk sekali hari ini sehingga beliau bahkan tak sempat untuk menemui mereka sebentar. Pak Jenderal yang kebetulan ada rapat di tempat karaoke pun izin untuk pulang duluan dan memohon maaf tidak bisa menemani mereka dalam pertemuan ini. Padahal kehadiran beliau sangat-sangat penting sekali karena ini bukan hanya menyangkut segelintir orang, tetapi keselamatan seluruh makhluk hidup planet bumi, yang nampaknya bagi beliau meeting di tempat karaoke lebih penting ketimbang kiamat. Tell your daughter I said hello.
isn't it? Beberapa jam setelah Pak Jenderal pulang, Kate yang haus pun pergi sendirian ke dapur White House untuk membeli botol minuman yang ketika Kate bertanya berapa harganya dan kemana dia harus bayar, orang dapur pun mengatakan bahwa semua makanan dan minuman di tempat ini gratis. Ini bukan sekolah atau tempat umum biasa, ini adalah White House, jadi semuanya benar-benar gratis. Yang sungguh betapa syoknya Kate saat menyadari betapa culamitannya met-met si Pak Jenderal. Bahkan dengan gaji dan tunjangan yang besar sebagai orang berpangkat, beliau masih saja tertarik dengan uang receh yang tidak seberapa tersebut. The snacks are free. What? Tak lama, Kepala Staf White House pun memberitahu bahwa Ibu Presiden sudah terlalu lelah hari ini sehingga mereka disuruh untuk menginap dulu di hotel, besok baru boleh kesini lagi. Yang karena tak bisa apa-apa, mereka pun hanya bisa menurut dan harus mengikuti schedule-nya Ibu Presiden yang sangat padat sekali. Does the president know why we're here? You gotta be kidding me. Di hotel, Kate sendiri terlihat sedang menelepon kekasihnya untuk memberitahunya bahwa dia akan berada di Washington DC untuk beberapa hari, pun sama dengan Profesor Mindy yang memberitahu istri dan kedua anak pamudanya untuk bersabar karena ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Med's working out. I'm a solid 4. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kate dan Profesor Mindy langsung menjelaskan tentang situasi darurat yang sedang terjadi, bahwa ada sebuah komet sebesar 100 kali lipat lapangan sepak bola akan menabrak bumi sekitar 6 bulan lagi. Dan apa tanggapan Ibu Presiden dan para stafnya? Ya, sungguh menjengkelkannya orang-orang pemerintahan ini saat mereka dengan santainya menanggapi kabar darurat tersebut dengan menyuruh mereka semua untuk tunggu dan amati. Ibu Presiden justru malah sedang mengkhawatirkan pemilu mendatang dan sedang fokus menyusun strategi untuk melawan saingannya supaya dirinya bisa tetap terpilih dan menduduki jabatan ini selama 3 periode. Timing is just... It's atrocious. They were going to leak it. In case you didn't notice, the White House just blew us off. Sementara itu kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Peter Iserwell yang merupakan pengusaha, penemu, tokoh bisnis, sekaligus CEO dari perusahaan ponsel bernama Bosch yang saat ini tengah mendemonstrasikan fitur baru dalam ponselnya. Yang ketika acara sudah selesai, Peter pun mendapat kiriman gambar komet di Biaski dari salah satu teman astronomnya. Give me the phones, they're not yours. Oh my. Kembali ke Profesor dan Kate yang terlihat berada di salah satu stasiun televisi. Mereka berdua rupanya akan membocorkan penemuan komet ini ke media supaya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebenarnya ini adalah tindakan ilegal karena Ibu Presiden sudah memperingatkan bahwa seluruh informasi dan pertemuan mereka termasuk dalam kategori classify alias rahasia. Namun karena Ibu Presiden kurang menanggapi serius masalah ini, maka mereka berdua terpaksa bertindak ekstrim supaya bencana besar ini dapat dicegah senidi mungkin. Aubrey, I've got something for you today. Listen to this. Sebelum siaran, mereka berdua pun duduk di ruang tunggu yang kebetulan ada seorang artis yang katanya sedang viral-viralnya, yakni Ariana Grande, yang dikabarkan putus dengan kekasihnya akibat perselingkuhan. Alih-alih berita komet akan menjadi bahan perhatian lebih, faktanya berita mengenai kisah asmara Ariana Grande lebih menarik di mata para penonton, sehingga penampilan mereka setelah Ariana Grande tidak cukup untuk menarik perhatian para penonton yang ada di rumah. And you should stay up all night, every night, crying. Akibat Kate yang marah-marah saat siaran langsung, wajahnya pun mendadak terkenal berkat meme yang dibuat oleh para netizen iseng, di mana momen marah-marah tersebut justru malah lebih viral dari inti berita itu sendiri, sehingga cukup sulit bagi mereka berdua untuk memperingatkan orang-orang tentang betapa mepetnya waktu untuk mencegah bencana besar yang sebentar lagi akan terjadi. Hey, Kate. Pada akhirnya, Kate dan Profesor pun pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa dengan harus mengikhlaskan bahwa tidak ada satupun orang yang peduli terhadap kiamat, dan bahkan mungkin mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, kodo dan kodar, kehidupan setelah kematian, bahkan kematian itu sendiri, sehingga Kate dan Profesor harus ikhlas menerima fakta bahwa orang-orang terlalu sibuk dengan urusan duniawi sampai-sampai lupa dengan sesuatu yang lebih besar.
The government can confiscate our liberty and our guns. Esok siangnya, Kate dan Profesor pun didatangi oleh FBI yang membawa mereka kembali ke Gedung Putih menghadap Ibu Presiden terkait berita yang sudah terlanjur viral ini, sehingga kepalang tanggung Ibu Presiden akan memanfaatkan berita kiamat ini untuk mengambil keuntungan sekaligus pencitraan agar mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Caranya adalah dengan berpura-pura menjadi sosok pahlawan bagi umat manusia dengan mendukung penuh upaya NASA dan militer yang akan meluncurkan nuklir untuk membelokkan jalur komet tersebut. Gonna need a hero. We're gonna need a pilot. Real Alhasil, setelah Ibu Presiden yang angkat bicara, maka berita tentang komet ini langsung menjadi trending utama di berbagai platform media. Kate dan Pak Teddy pun diundang di salah satu televisi pemerintahan, sementara Profesor Mindy menjadi narasumber di stasiun televisi khusus Bincang-Bincang Pagi, yang di situ Profesor Mindy mulai goyah fokus dan keimanannya ketika dia terlibat hubungan terlarang dengan salah satu host wanita yang mewawancarainya. Why is everyone laughing about how hot he is in the office? He's not hot. Entah apa yang ada di pikiran Profesor, di tengah situasi darurat seperti ini beliau masih saja sempat-sempatnya berbuat zina dan selingkuh dari istrinya, padahal beliau harusnya malu, sudah punya 2 anak yang sudah pamuda dan besar-besar. Tapi itulah manusia, tak peduli dengan kondisi dan situasi, jika sudah kapoekan, hawa nafsu sulit untuk ditanggulangi. Alright, well, my father... 1 minggu kemudian, NASA dan militer akhirnya sudah selesai persiapan dan kini saatnya melakukan peluncuran 23 rudal yang menempel pada pesawat ulang-alik, yang menurut para ilmuwan, 23 rudal tersebut cukup untuk membuat komet berbelok dari jalur seharusnya, sehingga tabrakan yang ditakutkan tidak akan pernah terjadi. Dan ya, semua orang pun bersorak-sorai saat pesawat NASA sudah lepas landas dan sedang dalam perjalanan menuju keluar dari atmosfer. Yang di tengah kebahagiaan itu, muncullah Peter, sang pengusaha ponsel, yang memanggil Ibu Presiden secara pribadi. Entah apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi tak lama setelah pertemuan itu, pesawat rudal pun tiba-tiba berbelok alias batal diluncurkan, yang membuat semua orang menjadi keheranan. Chip, he's definitely... No? Definitely turning around. Masih bingung dengan apa yang terjadi, Kate, Profesor, dan Pak Teddy pun diminta menunggu di salah satu ruangan, di mana kepala staf Gedung Putih bernama Jason pun tiba-tiba muncul dan ujug-ujug menunjuk Profesor Mindy sebagai penasihat sains dan diminta untuk mengikuti rapat rahasia yang diadakan oleh Ibu Presiden dan para stafnya. Short, sweet, and simple. I'll be back. All right. Come on, science. Ternyata pembatalan misi rudal ini adalah atas ide dari Peter, sang orang kaya ketiga di dunia. Menurutnya akan sangat merugi sekali umat manusia apabila menyia-nyiakan komet sebesar itu, karena dari hasil risetnya, komet tersebut mengandung berbagai unsur mineral berharga seperti emas, berlian, logam, tembaga, nikel, ytterium, terbisium, osmium, platinum, dan lain sebagainya, yang ditaksir akan menghasilkan ratusan triliunan dolar, sehingga Peter mengusulkan sebuah ide untuk membiarkan komet tersebut tetap berada pada jalurnya, yaitu jalur yang mengarah ke planet bumi. Wow, just how meteoroids we can handle. Profesor Mindy pun bertanya, apa gunanya semua keuntungan itu apabila umat manusia mati? Peter langsung menunjukkan apa yang dia punya, yakni sebuah drone yang dilengkapi dengan fusi nuklir yang disinyalir bisa memecah komet menjadi bagian-bagian kecil yang tidak berbahaya, membiarkan batuan komet kecil-kecil tersebut mendarat di planet bumi, sehingga keuntungan yang didapatkan dari hal itu diyakini bisa mengurangi kemiskinan di seluruh dunia, meningkatkan perekonomian negara, dan yang paling terpenting, meningkatkan saham perusahaan ponselnya dan menjadikan nama Ibu Presiden dikenang sebagai pahlawan penyelamat dunia. Diversity, all these multitudes of problems are just... Selesai rapat, Profesor langsung menemui Kate dan Pak Teddy untuk menceritakan hasil rapat tadi siang, yang pada intinya ide Peter tentang mengambil keuntungan dari komet tersebut adalah sebuah ide yang beresiko tinggi, karena mereka akan sengaja membiarkan kometnya berada cukup dekat dengan bumi, sehingga apabila ide tersebut gagal, maka umat manusia dipastikan akan binasa karena tak punya cukup waktu untuk melakukan pencegahan. Dengan kata lain, nasib planet bumi saat ini bergantung pada idenya Peter dan keputusan Ibu Presiden yang ingin dianggap sebagai pahlawan. This thing doesn't turn out to be a complete goddamn
goddamn disaster. Jason. Mendengar hal itu, Kate yang kesal pun memberitahu semua orang di kafe tentang komet tersebut yang mengandung banyak emas, berlian, dan unsur berharga lainnya, dan pemerintah sengaja membiarkan kometnya menabrak bumi supaya orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin, sehingga masyarakat pun menjadi kesal sendiri dan timbullah kerusuhan yang mengakibatkan Kate harus diboyong oleh pihak FBI. You're rich people, even more disgustingly rich. What is up the grenade? Akibat aksi tersebut, Kate mendapat sanksi berupa larangan untuk tampil di berbagai media, sehingga Kate mau tidak mau harus kembali ke kehidupannya. Namun cap sebagai orang yang menentang pemerintah sudah terlanjur disandangkan pada dirinya, sehingga kedua orang tuanya sekalipun bahkan tidak lagi menerima Kate di rumah mereka karena tidak ingin ikut terlibat dalam masalah yang terus ditimbulkan oleh anak mereka. Profesor Mindy yang kini sudah menjadi penasihat ilmiah kepresidenan pun nampaknya mengalami semacam lupa diri ketika dia masih tetap melanjutkan hubungan terlarangnya dengan si host berita TV, yang aksi selingkuh itu pun akhirnya ketahuan setelah sang istri mendatangi apartemen tempatnya menginap dan boncoslah rumah tangga mereka berdua. Kate sendiri sudah kembali pada pekerjaan paruh waktunya sebagai kasir minimarket, yang kebetulan ada kelompok pemuda yang mengenali wajah Kate dari sosial media. Mereka bertiga cukup mengidolakan sosok Kate perihal perlawanannya terhadap pemerintah, yang pada akhirnya Kate pun ikut nongkrong bareng bersama mereka semua. Beralih ke perusahaan bus tempat Peter sedang mengerjakan proyek drone-nya yang akan menjadi ujung tombak untuk menghancurkan komet besar, yang sebagai seorang penasihat sains kepresidenan, Profesor pun angkat bicara mengenai proyek Peter yang dianggap belum memenuhi syarat dan belum melalui proses peninjauan sejawat. Namun Peter yang merasa jenius, pintar, kaya, dan sukses dalam beberapa bidang pun nampaknya mawa karep sorangan alias keras kepala dengan meyakini bahwa drone ciptaannya sudah 100% sempurna dan akan berhasil meledakkan kometnya tepat waktu. You are a lifestyle idealist. Niat hati ingin membantu dan memberikan saran untuk kebaikan kita semua, Profesor Mindy malah mendapat teguran dari Ibu Presiden yang menganggapnya terlalu bawel dan terlalu ngerecokin ide si Peter ini. Padahal sebagai seorang ilmuwan, sudah jadi tugas profesor untuk menilai dan memvalidasi sesuatu yang karena sarannya sedikit pun tidak didengar, Profesor Mindy pun sengaja menghadiri acara TV selingkuhannya untuk menjadi narasumber dan mencurahkan isi hatinya tentang semua orang yang terlalu menganggap sepele dan main-main akan situasi darurat yang terjadi saat ini. The United States is lying. Profesor pun dipecat dari jabatannya sebagai penasihat karena dianggap menentang keputusan presiden, yang tepat pada malam Jumat 2 bulan sebelum tabrakan, komet berukuran besar itu pun sudah mulai terlihat dengan jelas di langit malam, sehingga sebagian orang yang masih berakal sehat pun mulai mendesak pemerintah untuk segera lakukan tindakan pencegahan. Sementara di sisi lain, yakni para pendukung Ibu Presiden justru malah membuat gerakan sendiri yang bertajuk Don't Look Up, yang artinya jangan lihat ke atas, yang merupakan sebagai simbol bahwa mereka, para pendukung presiden, tidak takut, tidak panik, dan tidak percaya dengan adanya kiamat. There it is. Just look Dan Anda mungkin akan dibuat geleng-geleng kepala dan tidak akan percaya dengan apa yang mereka lakukan di minggu-minggu terakhir sebelum terjadinya tabrakan. Bukannya bertaubat, introspeksi diri, berbuat baik, atau minimal timbul rasa takut, Ibu Presiden justru malah semakin gencar melakukan kampanye sambil menjual jasanya yang akan menyelamatkan umat manusia. Tak hanya itu, seorang sutradara film science fiction bahkan sempat-sempatnya merilis film tentang kiamat yang diyakininya akan laku keras di pasaran. Dan yang lebih parah lagi adalah Teteh Ariana Grande justru mengadakan konser terakhirnya dengan membawakan lagu baru ciptaannya yang liriknya sendiri berkaitan tentang komet besar yang sebentar lagi akan menabrak bumi. Singkat cerita, waktu sudah memasuki hari ketiga sebelum tabrakan, di mana Pak Teddy baru saja mendapat kabar buruk bahwa Ibu Presiden dan Peter memutuskan kerjasama dengan negara-negara lain demi untuk bisa menguasai hasil mineralnya sendirian. Awalnya negara-negara seperti Rusia, Korea, India, dan beberapa negara lain bermaksud untuk membantu dengan akan melakukan misi gabungan demi untuk mencegah kalau drone canggih milik Peter gagal mencegah tabrakan. Tetapi karena Peter dan Ibu Presiden egois, sekarang umat manusia benar-benar menggantungkan harapan dan keselamatan mereka kepada drone-nya si Peter yang bahkan belum dilakukan peninjauan oleh para ahli dan ilmuwan terkemuka di dunia.
Dengan fakta bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Profesor pun memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya dengan membawa serta Kate dan pacar berondongnya. Yang sesampainya di sana, sang istri pun menerima baik si Profesor untuk kembali ke rumah ini dan memaafkan perselingkuhan yang sudah dilakukannya. Bersamaan dengan itu, Peter dan Ibu Presiden sendiri nampak sangat bahagia sekali karena sebentar lagi peluncuran 30 drone ke angkasa akan segera dilakukan, dan setelah semua ini berakhir, Peter pastinya akan menjadi orang paling kaya sedunia dan Ibu Presiden akan menjadi pemimpin negara paling berjasa dalam sejarah. Dan ya, sebanyak 6 drone pun langsung hancur saat mendarat di permukaan komet. Namun Peter dengan santainya mengatakan masih ada 24 drone yang masih aktif, dan jumlah tersebut diyakini masih cukup untuk menghancurkan komet ini sebelum benar-benar menabrak bumi. Tak lama setelah ledakan terjadi, para pengawas melaporkan bahwa kometnya masih utuh dan ledakan drone tadi hanya menghancurkan sekitar 2% saja dari keseluruhan tubuh komet ini, yang ketika semua pegawai melihat ke arahnya, Peter dengan wajah tanpa dosanya pura-pura izin ke toilet, diikuti oleh si Ibu Presiden yang juga sama-sama tidak bisa berkomentar dengan kegagalan misi ini. All fine, everyone's fine. It's gonna be alright. Kabar tentang utuhnya komet ini langsung tersiar di televisi, membuat semua orang di seluruh dunia menjadi panik dan timbul kerusuhan tak terkendali. Sementara Ibu Presiden dan Peter sendiri nampak sedang berada dalam pesawat menuju kapal penyelamat yang katanya akan bisa atau mampu membawa sekitar 2.000 orang dalam misi mencari planet bumi yang layak huni. Dan masih ada 2 kursi kosong khusus untuk Profesor Mindy dan istrinya. Tetapi Profesor nampaknya sudah capek, lelah, dan sudah bisa mengikhlaskan dengan apa yang akan terjadi. Tidak ingin lagi dipusingkan dengan hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga beliau lebih memilih untuk tetap berada di rumah menyelesaikan makan malamnya dengan keluarga dan para sahabatnya. No kidding. Dan ya, dampak dari tabrakan ini pun sangat-sangat parah, tapi tidak sampai menimbulkan apa yang dinamakan kiamat. Namun sebanyak 99% populasi manusia di dunia pun binasa, dan 1% sisanya kebetulan tinggal di daerah Jawa Barat Indonesia, termasuk saya pribadi yang masih hidup dan masih bisa recording sampai hari ini. Sementara untuk kapal penyelamat yang membawa Peter dan Ibu Presiden terlihat sudah berangkat menuju misi pencarian planet baru dan akan tidur selama ratusan tahun dalam kotak kriogenik sampai planet yang layak huni berhasil ditemukan. 22.740 tahun kemudian, kapal penyelamat akhirnya tiba di sebuah planet yang berada jutaan tahun cahaya dari tata surya, di mana planet tersebut dianggap layak huni karena terdapat kehidupan, oksigen yang cocok, gravitasi yang sesuai, atmosfer yang memadai. Namun yang mereka tidak tahu adalah masih banyak binatang ganas yang hidup di planet ini, sehingga perjalanan jauh Peter, Ibu Presiden, dan 2.000 orang kaya yang ikut serta harus sia-sia setelah dimakan oleh para makhluk buas yang ada di planet asing ini. Tamat, ending yang cukup melawan takdir Tuhan. Sebagian manusia bebal terkadang memang sulit untuk menerima sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Mereka bukannya tidak tahu, tetapi memilih untuk tidak ingin percaya dikarenakan bertentangan dengan apa yang dikehendaki, bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan cita-cita, bertentangan dengan ambisi mereka, sehingga di detik-detik terakhir sekalipun mereka masih memikirkan kepentingan pribadi demi untuk keuntungan yang hanya bersifat sementara. Coba Anda lihat, kurang kumaha Profesor memberitahu semua orang tentang situasi ini. Mereka masih saja bisa santai, bisa leha-leha, bahkan sempat-sempatnya mencari kesempatan untuk bisa mendapat keuntungan. Ada yang membuat film, ada yang konser, ada yang kampanye, dan lain-lain. Sisa waktu yang diberikan harusnya menjadi kesempatan untuk mereka bisa introspeksi diri, justru malah mengikuti hawa nafsu yang pada akhirnya harus berakhir secara mengenaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekayaan, umur, dan ketenaran itu seperti minum air dari lautan yang asin. Semakin Anda minum,
semakin haus yang Anda dapatkan. Ingat, dunia itu ibarat bayangan. Kejar dia dan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Balikan badan Anda darinya dan bayangan tidak punya pilihan lain selain mengikutimu.